Komplek Candi Borobudur, Indonesia. Pulau Jawa, Indonesia. Tahun 1814, sebuah monumen yang sangat besar ditemukan di dataran Kedu. Dataran tinggi ini dikelilingi gunung-gunung dengan jarak sekitar 3.000 meter. Di ketinggian 1,8 mil, termasuk gunung berapi yang masih aktif. Seorang berkebangsaan Inggris, Sir Thomas Raffles, yang kemudian menemukan Singapura, memerintahkan penggalian pertama tempat itu. Kebesaran penemuan arkeologi Borobudur akan membuat dunia kagum. Selama musim hujan, monumen ini basah oleh hujan lebat tropis selama berminggu-minggu sampai kembali mengering. Ironisnya, tidak lama setelah ditemukan baru disadari Borobudur dalam keadaan bahaya runtuh karena susunan erosi. Tahun 1968, UNESCO memberi respon permintaan bantuan pemerintah Indonesia dan menugaskan stafnya untuk melakukan survei di lokasi. Ini merupakan tonggak upaya proyek perbaikan pertama internasional untuk pelestarian sejarah. Upaya ini dilakukan sebagai kerjasama internasional melindungi warisan-warisan dunia lain di Asia. Borobudur dinyatakan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Borobudur terletak di dataran Kedu, hampir berada di tengah Pulau Jawa. Budaya Jawa dengan jelas banyak terpengaruh oleh peradaban Buddha India dari abad ke-7 ke abad 10 Masehi. Dari jauh, apa yang terlihat seperti bukit kecil sebenarnya adalah monumen besar tertutup pahatan batu yang sangat teliti. Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan 9 Masehi oleh raja dari dinasti Sailendra. Pada masa itu, Raja Jawa menganut ajaran Buddha Mahayana. Tidak seperti candi lain yang dibangun di atas permukaan yang datar, Borobudur dibangun di atas bukit batu. 9 lapisan teras undakan di atas dasar persegi 4 dengan ukuran sekitar 120 meter atau panjang 393 kaki. Tinggi monumen ini mencapai 42 meter atau 138 kaki. Setiap tangga membawa kita ke jalan masuk candi. Pengaruh antara cahaya dan bayangan membuat suasana menjadi khidmat dan suram. Terdapat 4 jalan masuk, di mana jalan masuk pertama berhubungan ke teras pertama di atas lantai dasar. Dinding-dindingnya yang dipenuhi relief pahatan melukiskan adegan-adegan dari kehidupan Buddha, seperti yang tergambar dalam kitab Buddha yang dikenal dengan nama Mahavastu. Di dinding-dinding ini juga terdapat gambar-gambar yang berhubungan dengan peristiwa kelahiran Gautama Buddha. Seluruhnya ada 1460 gambar bercerita di tempat ini. Cerita bergambar terbuka di sepanjang dinding searah jarum jam, mulai dari tangga jalan masuk di sebelah timur dan terus ke kiri. Hal ini memungkinkan peziarah yang bersembahyang bergerak mengikuti arah jarum jam. Mimpi Ratu Maya. Setelah bermimpi, seekor gajah putih masuk dalam kandungannya. Ratu Maya mengandung anak laki-lakinya, Gautama Buddha. Ratu yang sedang hamil ini mengunjungi sebuah kuil. Relief-relief ini menceritakan episode dari Mahavastu, membuat karakter penganut Buddha dalam animasi artistik yang halus dan agung. Ini adalah Gautama Buddha muda, sedang menikmati kehidupan yang riang sebagai seorang pangeran, dikelilingi wanita-wanita bangsawan. Meski demikian, Gautama Buddha meninggalkan gaya hidup berkelimang kemewahan, menunggang kuda kesayangannya, Kantaka, dan berkelana untuk menjadi biksu penganut ilmu kebatinan. Relief-relief ini menyatakan peristiwa yang terjadi setelah ia mencari jalan untuk bertapa, membawa ke khotbah pertamanya yang terkenal. 432 patung Tathagata berjajar di lorong candi. Tampak tidak terpengaruh dengan kedatangan pengunjung-pengunjung candi yang modern. Panel-panel dan patung-patung membentuk semacam galeri yang menggambarkan kehidupan Buddha dan kebaikan penganut Buddha. Sakitnya siksaan neraka dan kenikmatan surga juga digambarkan di sini.
Tidak ada patung utama Buddha di Borobudur sebelum para peziarah bisa menaruh persembahannya. Seluruh bangunan itu sendiri membentuk tempat suci, di mana para pengunjung melintasi jalan sepanjang 5 km atau 3,1 mil sebagai bentuk pemujaan. Lalu mengapa tidak ada patung Buddha utama di sini? Pada umumnya, diyakini Candi Borobudur itu sendiri berfungsi sebagai satu stupa raksasa. Teori lain mengatakan bahwa komplek ini mewakili 3 dunia dari ilmu alam semesta penganut Buddha. Tiga kilometer atau 1,8 mil di sebelah timur Borobudur, terdapat sebuah candi bernama Candi Mendut, yang dibangun dalam periode masa yang sama dengan Borobudur. Di dalam candi ini diabadikan patung Gautama Buddha, yang disebut sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia. Patung Avalokitesvara yang berdiri di samping patung Gautama Buddha juga merupakan salah satu contoh penting dari seni Jawa sebelum Islam masuk. Ketika Borobudur dibangun, area ini adalah pusat budaya Jawa. Terletak di antara Borobudur dan Candi Mendut, ada candi yang lebih kecil, yaitu Candi Pawon. 3 candi ini berdiri dalam satu garis lurus. Ini dimaksudkan bahwa mereka disambungkan dengan satu jalan. Penjelasan yang mungkin lainnya adalah bangunan Borobudur mewakili 3 bentuk kerajaan penganut Buddha Mahayana. Kamadhatu, kerajaan nafsu; Upadatu, kerajaan bentuk; dan Arupadatu, kerajaan tanpa bentuk. Yang pertama, Kamadhatu, mewakili kolam keinginan. Jalan terus menuju ke Rupadatu memiliki maksud memproses pergerakan menuju pencerahan, dan tingkat melingkar di atas mewakili Arupadatu, yang berarti pencerahan dunia. Borobudur adalah tempat suci di mana orang bisa mengamati visual dramatis dari cerita mitologi ajaran Buddha. Dari Gautama Buddha muda sampai kemajuan kehidupannya menuju pencerahan yang sempurna. Di dalam dasar candi ditemukan pondasi lebih kecil. Alasan untuk meyakini bahwa dasar ini diperkuat jalan tengah menuju proses bangunan. Oleh karena itu, pahatan-pahatan relief pada dasar asli yang tersembunyi berbeda dalam karakter dari relief-relief yang muncul di tingkat yang lebih tinggi. Gambar-gambar ini memperingatkan akan bahaya nafsu dan sikap yang memalukan. Kata-kata wajah buruk tertulis pada relief-relief ini menyatakan dunia yang dikuasai keserakahan. Berjalan terus menyusuri jalan akan membawa kita ke dunia tanpa bentuk. Tiba-tiba, pahatan-pahatan dan relief-relief hilang dalam suasana damai yang sempurna. Sejumlah stupa berjajar di alam terbuka. Di dalam tiap stupa terdapat patung Buddha. Kondisi di mana kita tidak menjadi egois, bebas dari segala nafsu keinginan. Tempat ini mengekspresikan situasi ideal ajaran Buddha. Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini menjadi bukti pengaruh ajaran Buddha yang cepat dan dalam sampai ke masyarakat Jawa. Sebuah agama yang datang dari India dan dianut oleh raja-raja Jawa. Sebuah agama yang kemudian digantikan oleh gelombang semangat Islam dari Timur Tengah.